Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum ibadah online ini dimulai, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur pada hari ini Engkau telah menyertai kami sampai detik ini Tuhan. Di masa-masa yang seperti saat ini, Engkau selalu punya jawaban atas segala keluh kesah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, untuk ibadah pada pagi hari ini, 1-2 orang berkumpul, Engkau hadir di sana Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Bapa. Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih
sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, tempat jawabanku. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Mari angkat semua Tuhanmu saudara. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Mari angkat suaramu saudara. Let our King percaya bahwa Tuhan ada hadir di sini. Tuhan, Hosanna, You are my King Jesus. Let our King be lifted up.
Biarlah pujian-pujian yang kami sampaikan ini Tuhan mampu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami anak-anak-Mu ini gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang bisa menjawab apa yang ada dalam dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau selalu hadir di antara kami Tuhan. Engkau selalu menolong setiap kesusahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa gak pernah terlambat untuk menolong kami di saat apapun kami ada ya Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau berkati firman ini agar membuat kami menjadi pribadi yang lebih kuat lagi Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Bapa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kami yakin dan percaya firman Tuhan ini menguatkan kita. Ini melalui online. Dan kami yakin dan percaya seluruh jemaat JKI Blessing Family Center biarlah mendengarkan di rumah masing-masing supaya mendengarkan dengan baik dan sebaik-baiknya. Dan kami beri judul firman Tuhan ini dalam lindungan Allah. Dan kami ambil di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 10 sampai yang ke-11. Judul firman Tuhan dalam lindungan Allah. Saya ambil dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 10 sampai yang ke-11. Kita membaca bersama-sama ayat yang ke-10. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Ayat yang ke-11, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Sidang jemaat Blessing Family Center yang kami kasihi, yang kami hormati, biarlah firman Tuhan berkata, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Biarlah pada musim pandemi ini, biarlah kita tetap mau berlindung kepada Tuhan. Berlindung kepada yang maha tinggi, kepada Bapa yang di surga. Kami yakin dan percaya pelindungan Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau kita berlindung kepada Tuhan ada janji yang luar biasa. Tetapi janji itu tetap kita percayai. Kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai yang keempat. Dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai yang keempat. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bernaung dalam naungan yang maha kuasa. Ayat yang kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Sungguh dalam kitab Mazmur ini, firman ini sangat menguatkan kita. Orang yang berlindung kepada Bapa di surga, kepada yang maha tinggi. Kalau kita baca ayat Mazmur 1 sampai yang keempat, oh sangat luar biasa. Ini yang menguatkan kita. Biarlah masa pandemi ini, mungkin kita dalam ketakutan, dalam kebimbangan, gelisah. Mungkin kita dalam masalah, dalam kesukaran. Kami yakin dan percaya biarlah kita tetap berlindung kepada Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap berseru nama Tuhan. Dan kami yakin dan percaya firman Allah itu akan menguatkan kita. Firman Allah itu akan mengokohkan kita.
Di dalam masalah, dalam kesukaran, kalau kita berlindung kepada Tuhan, ada kekuatan, yaitu firman Allah, ada kekuatan di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, seluruh jemaat JKI Blessing Family Center dimanapun berada saat hari ini, biarlah kita tetap dalam lindungan Allah. Dalam lindungan Bapa di surga, itu satu kekuatan kita. Supaya apa? Supaya putra Tuhan Yesus Kristus itu menyertai kita. Putra Allah itu menyertai kita. Dia sudah berjanji menyertai kita sampai Dia datang kembali. Dan kami yakin dan percaya, kita tetap percaya kepada firman Allah. Karena langit dan bumi akan lenyap, tapi firman itu kekal selama-lamanya. Orang yang hidup di dalam firman Allah, saya yakin dan percaya orang itu akan hidup kekal selama-lamanya sampai masuk dalam kerajaan surga. Inilah kabar baik, inilah kabar kesukaan. Biarlah pada saat hari ini kita tetap percaya dalam pelindungan Tuhan. Maka daripada itu orang yang dalam pelindungan Tuhan, mereka setiap hari berkata kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi pada saat hari ini. Biarlah Tuhan apa yang akan kami lakukan saat hari ini. Dan kami yakin dan percaya orang yang melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Biarpun pada musim pandemi ini kita jangan lupa kepada firman Allah, tapi kita tetap setia kepada firman Allah. Biarlah kita berdoa membaca firman Tuhan. Kita berdoa biarlah kehendak-Mu Tuhan yang jadi Tuhan. Apa yang Tuhan mau ngaku pada hari ini, biarlah kita tetap sebagai jemaat, kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 91 ayat yang kelima sampai yang ke-13, itulah janji Tuhan juga. Coba kita baca dan kita akan membacakan ayat yang kelima. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat yang ke-6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat yang ke-7, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Ayat yang ke-8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Ayat yang ke-9, sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat yang ke-10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat yang ke-12, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat yang ke-13, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh janji Tuhan ini sangat bahagia sekali. Biarlah kita tetap percaya. Kita bangkitkan iman kita kepada firman Allah, bahwa firman Allah itu iya dan amin. Karena firman Allah itu tidak bohong dan firman Allah itu pasti digenapi. Biarlah sidang jemaat yang kami kasihi, tetap kita tetap berpegang kepada firman Allah, kepada janji Tuhan yang begitu indah sekali. Biarlah kita tetap percaya, biarlah pada saat hari ini seluruh jemaat Blessing Family Center, lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah kehendak Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, itu yang sangat indah sekali. Caranya bagaimana melekat kepada Tuhan? Caranya bagaimana kita berlindung kepada Tuhan? Caranya hanya melekat pada Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat yang ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Ayat yang ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Inilah janji Tuhan. Biarlah seluruh jemaat Blessing Family Center, apa yang kita hadapi pada masa sekarang ini, kita yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Kita tetap percaya. Yang penting dalam hidup ini kita mau melakukan firman Tuhan. Mungkin kita kurang bisa melakukan firman Tuhan. Kita minta supaya Roh Kuduslah yang memimpin kita. Karena Roh Kudus itu akan memimpin kita ke jalan yang benar. Kami yakin dan percaya. Kita memang tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan pimpinan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita kalau memperhatikan firman Tuhan, itu juga ada janji Tuhan. Kita tidak rugi. Coba kita lihat dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Artinya apa? Dalam kehidupan kita mengalami masalah, kita mengalami satu Tuhan yaitu masalah. Tetapi saya percaya Tuhan berjanji dalam masalah itu ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Apa? Untuk menghadapi masalah itu. Dan kami yakin dan percaya kita akan lepas dari masalah itu. Mungkin terjadi lagi, tetapi damai sejahtera itu tidak akan kering. Ada kekuatan yang luar biasa. Maka daripada itu kita tetap mempercayai firman Allah. Kita tetap percaya, dan kami yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jemaat Blessing Family Center, tetap setialah kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Firman Allah yang singkat ini kami yakin dan percaya, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Roh Kudus menyertai kita sekalian. Puji Tuhan, haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdoa. Dan seluruh jemaat Blessing Family Center kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus turut bekerja untuk mendatangkan satu kebaikan kepada seluruh umat-Mu Tuhan. Jemaat Blessing Family Center yang mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka tetap di dalam pelindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan segala doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Mari kita angkat tangan, kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.